Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ketemu lagi dengan teman-teman saya guru Muhammad sekalian? Daniel. Insyaallah kita akan melanjutkan Kali ini kita pembahasan akan soal melanjutkan pembahasan soal kumpulan soal mapel sejarah sejarah ya latihan untuk UP P3K UKM PPG sejarah. khususnya Semoga mapel sejarah. saya lihat Bagi banyak teman-teman responnya, yang baru bagus bergabung, responnya tonton untuk juga mapel sejarah. video-video sebelumnya yang sudah PKN saya buat saya part cancel 1 dulu, dan kurang 2. sekali view dan Kalau kurang tidak salah ini sekali part 3. Dan tonton juga video-video yang lainnya, berkomentar. ada Sama video sekali umum, tidak sudah komentar banyak ya. sekali yang saya buat. Oke, sekarang kita sudah berada di part Sosial 2. kepribadian Bagi juga teman-teman banyak yang sekali baru yang sudah tonton, saya silahkan buat. tonton Silahkan juga dikepoin saja di part video-video satunya ya, saya ya. biar lebih enak karena di Jangan part lupa 1 subscribe, itu like, tidak dan uji semua. bantu share ya. Sekarang kita sudah masuk di kompetensi profesional ya teman. Baik, kita langsung masuk ke kisi-kisi yang pertama. Sebelumnya saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share biar saya makin semangat mengupload video-video soal-soal P3K. Kompetensi profesional ya, profesional sejarah ya. Capaian pembelajaran menguasai konsep ruang lingkup, teori, sumber, dan metode penelitian sejarah. Indikator esensial menganalisis arti penting periodisasi dalam penulisan sejarah. Kita lanjut, kita lihat soalnya. Tujuan periodisasi dalam sejarah yang paling berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu adalah A. Mengkritisi kompleksitas peristiwa, B. Memudahkan klasifikasi peristiwa, C. Mengembangkan pendekatan diakronis, D. Mengidentifikasi latar belakang peristiwa, E. Memenuhi persyaratan heuristik. Jawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5-10 detik biar teman-teman sekaligus latihan atau bisa dikatakan mini tryout. Silakan. Jadi jawabannya ada di option B, memudahkan klasifikasi peristiwa ya. Tujuan periodisasi dalam sejarah yang paling berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu adalah memudahkan klasifikasi peristiwa. Itu dia tujuan dari periodisasi. Kita lihat pembahasannya. Menyederhanakan kompleksitas peristiwa, mengembangkan pendekatan diakronis, mengidentifikasi latar belakang peristiwa bukan bagian dari struktur penulisan sejarah sebagai ilmu, melainkan sifat praktis menggunakan periodisasi atau pembabakan. Sedangkan periodisasi bukan syarat dalam kegiatan heuristik. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran menguasai konsep ruang lingkup, teori, sumber, dan metode penelitian sejarah. Indikator esensial mengidentifikasi konsep berpikir sinkronis dan diakronis dalam sejarah. Kita lihat soalnya. Berpikir diakronis dicirikan oleh aspek berikut. A. Non-interval, B. Simultan, C. Melebar, D. Kausalitas, E. Transformasi. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E, yaitu transformasi. Berpikir diakronis dicirikan oleh aspek berikut ya. Transformasi. Kita lihat pembahasannya. Diakronik memiliki beberapa ciri-ciri diantaranya. Yang pertama memanjang, berdimensi waktu. Yang kedua terus bergerak, hubungan kausalitas. Yang ketiga bersifat naratif, berproses dan bertransformasi. Yang keempat bersifat dinamis. Yang kelima lebih menekankan pada proses durasi. Dengan demikian transformasi merupakan salah satu aspek berpikir diakronis. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Sampai sejauh ini sudah berapa yang benar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman kuasai betul ya materi sejarah teman-teman. Kompetensi profesional. Capaian pembelajaran menguasai konsep ruang lingkup, teori, sumber, dan metode penelitian sejarah. Indikator esensial menjelaskan konsep perubahan dan keberlanjutan sejarah. Kita lihat soalnya.
Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian sejarah menurut A. R.G. Collingwood, B. Kunto Wijoyo, C. Sartono Kartodirjo, D. R. Muhammad Ali, E. Ibnu Khaldun. Dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah option D. Dr. Muhammad Ali ya. Kita lihat pembahasannya. Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu. Merupakan pengertian sejarah menurut R. Muhammad Ali. Kita lihat soal kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Jadi kalau teman-teman bingung, ini adalah soal yang saya ambil dari PPG ya, teman-teman. PPG itu adalah program guru pendidikan guru profesional ya. Program pendidikan guru profesional. Jadi saya yakin tidak akan jauh dari sini, insyaallah ya. Ini berkualitas soalnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi profesional: menguasai kompetensi materi sejarah untuk pembelajaran. Indikator esensial: menjelaskan kehidupan ekonomi manusia purba di Indonesia. Kita lihat soalnya. Corak kehidupan ekonomi manusia purba di Indonesia yang memiliki tingkat tergantungan kepada alam paling tinggi dapat ditemukan pada kehidupan ekonomi tahap A. Berburu dan meramu tingkat awal, B. Berburu dan meramu tingkat lanjut, C. Bercocok tanam pola ladang, D. Bercocok tanam pola basah, E. Industri rumah tangga. Jadi jawabannya ada di option A. Berburu dan meramu tingkat awal. Kita lihat pembahasannya. Berburu dan meramu tingkat awal memiliki ciri masih minimnya kemampuan manusia memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemampuan untuk mengolah alam untuk kepentingan kehidupannya masih sangat terbatas. Sementara pada periode B, C, dan D, ini maksudnya sampai E, itu menunjukkan tanda semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional. Capaian pembelajaran: menguasai kompetensi materi sejarah untuk pembelajaran. Indikator esensial: menganalisis arus migrasi masa praaksara di Nusantara. Kita lihat soalnya. Jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia yang benar ditunjukkan oleh pernyataan berikut. A. Jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak lonjong. B. Jalur timur dari Yunan melalui Formosa atau Taiwan, masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian masuk ke Irian dengan artefak berupa kapak persegi. C. Jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka, masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak persegi. D. Jalur timur dari Yunan melalui Formosa atau Taiwan, masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian masuk ke Irian dengan artefak berupa negara. E. Jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka, masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak bahu.
Jadi jawabannya ada di option C. Jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka masuk ke Sumatera, kemudian masuk ke Jawa dengan artefak kapak persegi ya. Ini harus diingat-ingat ya, teman-teman. Kalau begini modelnya agak hots, kita kadang bingung, apalagi kalau kita didesak-desak oleh waktu ya. Kita lihat pembahasannya. Salah satu teori mengatakan bahwa jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak persegi, sementara jalur timur dari Yunan melalui Formosa, Taiwan, masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian masuk ke Irian dengan artefak berupa kapak lonjong. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai kompetensi materi sejarah untuk pembelajaran. Indikator esensial, mengidentifikasi hasil-hasil budaya masyarakat praaksara di Indonesia. Kita lihat soalnya. Salah satu hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia adalah sarkofagus, dengan ciri utamanya adalah A. Terbuat dari tembaga, B. Berbentuk tugu, C. Bermanfaat untuk meja persembahan, D. Fungsinya untuk kuburan, E. Ditemukan di daerah pantai. Jawabannya ada di option D, fungsinya untuk kuburan ya, sarkofagus ya. Kita lihat sarkofagus adalah salah satu peninggalan zaman megalitikum yang berfungsi sebagai keranda dari batu besar berbentuk lesung atau palung dengan tutup di atasnya. Fungsi sarkofagus pada zamannya adalah sebagai kubur batu. Bagaimana? Sudah berapa yang benar, teman-teman? Jangan lupa tulis di komentar ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai konsep, ruang lingkup, teori sumber, dan metode penelitian sejarah. Indikator esensial, mengidentifikasi langkah-langkah penelitian sejarah. Kita lihat soalnya. Salah satu tahap dalam penelitian sejarah yang bermaksud menguji keabsahan sumber sejarah disebut A. Periodisasi, B. Interpretasi, C. Heuristik, D. Historiografi, E. Verifikasi. Jadi jawabannya adalah option E, verifikasi. Kita lihat pembahasannya. Ya, untuk menguji keabsahan sumber ya. Tahapan penelitian sejarah yang bermaksud menguji keabsahan sumber sejarah adalah verifikasi. Verifikasi atau kritik sumber meliputi kritik intern dan kritik ekstern ya, kritik dari dalam maupun dari luar. Kita lanjut ke latihan soal berikutnya, masih profesional ya. Capaian pembelajaran masih sama. Ini menguasai konsep, ruang lingkup, teori, sumber, dan metode penelitian sejarah. Indikator esensial, mengidentifikasi sumber-sumber penelitian sejarah, sumber-sumber. Kita lihat soalnya, benda yang berasal tradisi praaksara yang masih digunakan hingga sekarang adalah A. Batu penggilingan beserta landasannya, B. Nekara, C. Dolmen, D. Punden berundak, E. Sarkofagus. Kira-kira yang mana yang masih digunakan hingga sekarang? Jadi jawabannya ada di option A, batu penggilingan beserta
landasannya ya. Kita lihat pipisan adalah batu-batu penggilingan beserta landasannya. Bila dibandingkan dengan zaman sekarang, barangkali pipisan ini serupa dengan ulekan ya, karena sama-sama digunakan untuk menghancurkan biji-bijian. Hanya saja bentuk pipisan ini datar dan halus ya, ulekan sambal misalnya. Bahkan saya waktu kecil masih dapat orang yang menumbuk biji-bijian dengan menggunakan lesung ya, yang misalnya padi atau kopi ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai kompetensi materi sejarah untuk pembelajaran. Indikator esensial menganalisis teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha ke Nusantara. Kita lihat soalnya. Kekuatan pertimbangan dari teori Brahmana terkait masuknya pengaruh India ke Indonesia adalah bahwa kaum Brahmana A. memiliki keleluasaan untuk pergi mengarungi samudra, B. menguasai penggunaan teknologi kemaritiman, C. menguasai bahasa Sanskerta dan agama Hindu, D. menguasai kekayaan untuk dana perjalanan antar wilayah, E. memiliki kekuasaan politik dan militer dalam pemerintahan. Saya lupa kasih T ya. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, menguasai bahasa Sanskerta dan agama Hindu. Kaum Brahmana itu menguasai bahasa Sanskerta dan agama Hindu. Menurut teori Waisya yang dikemukakan oleh N.J. Krom, agama Hindu dibawa ke Indonesia oleh kaum Waisya atau pedagang. Ya, mereka semua mahir menguasai bahasa Sanskerta dan agama Hindu. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya, masih di kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai kompetensi materi sejarah untuk pembelajaran. Indikator esensial mengidentifikasi hasil-hasil budaya Hindu dan Buddha di Nusantara. Kita lihat soalnya. Peninggalan budaya Nusantara yang dipengaruhi oleh tradisi India adalah A. Pundan Berundak, candi dan agama Buddha, B. agama Buddha, bahasa Melayu dan tulisan Pallawa, C. agama Hindu, bahasa Sanskerta dan kakawin Bharatayuda, D. candi, bahasa Melayu dan hikayat Hang Tuah, E. Candrasa, tahun Saka dan cerita Panji. Jadi jawabannya ada di option C, agama Hindu, bahasa Sanskerta dan kakawin Bharatayuda. Kita lihat pembahasannya. Peninggalan dari budaya India di Indonesia antara lain agama Hindu dan Buddha ya. Itu peninggalan budaya India itu agama Hindu dan Buddha. Candi ya, banyak sekali candi, tulisan Pallawa, bahasa Sanskerta, kakawin Mahabharata dan sistem tahun Saka. Itulah beberapa peninggalan-peninggalan dari budaya India di Indonesia. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi profesional, capaian pembelajaran, menguasai kompetensi materi sejarah untuk pembelajaran. Jadi, indikator esensial mengidentifikasi perkembangan kehidupan masyarakat masa kerajaan Hindu dan Buddha di Nusantara. Kita lihat soalnya. Perdagangan di Kerajaan Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat terutama karena A. mundurnya peranan pelabuhan Malaka, B. ramainya perdagangan di Selat Malaka, C. letaknya strategis antara India dengan Cina, D. daerah kekuasaannya sangat luas, E. menjadi pusat penghasil pala. Dijawab dulu.
Jadi jawabannya ada di option C, letaknya strategis antara India dengan Cina. Ya. Kita lihat pembahasannya. Kerajaan Sriwijaya memiliki kekuatan armada laut yang disegani di Selat Malaka. Pada masa kejayaannya, penguasaan daerah tepi dan Selat Malaka memberikan keuntungan besar dari sisi perniagaan regional maupun internasional. Letak yang strategis di tepian Selat Malaka merupakan faktor utama penunjang kejayaan perniagaan Sriwijaya. Bagaimana? Sudah berapa yang benar, teman-teman? Apakah benar semua? Itu saja dulu yang sempat kita share pada video kali ini. Insya Allah kita akan lanjut terus. Bagaimana? Tergantung respon teman-teman bagaimana. View-nya bagaimana. Kalau saya akan sambil menunggu, saya mengupload materi-materi yang lain ya teman-teman. Karena banyak juga teman-teman yang mapel lain menunggu ya. Semoga kita semua diluluskan. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.